ya. Maaf, paduan kuningan. CU ya. Oke, kita masuk di paduan tembaga. Jadi paduan tembaga ini merupakan logam yang terbentuk dari Cu ya. Kemudian sebagai unsur utamanya di sini paduan tembaga itu ada yang menambahkan dengan Zn, jadi CuZn. CuZn itu kuningan gitu ya. Ada yang menyebutkannya CuSn itu perunggu gitu ya. Ada juga paduan ini ditambahkan aluminium ya, CuAl gitu ya. Ada juga yang menambahkan dengan nikel menjadi CuNi atau silikon ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Jadi unsurnya adalah Cu, kemudian kita tambahkan unsur-unsur yang lainnya ke dalam Cu ini. Tujuannya untuk meningkatkan sifat mekanik ya. Kemudian juga untuk meningkatkan ketahanan korosi, ketahanan aus, serta kemudahan proses pembentukan dan pengecoran tanpa menghilangkan keunggulan dasar dari tembaga. Karena kita tahu bahwa tembaga ini mempunyai suatu sifat yang sangat baik, yaitu dia adalah sebagai material, masuk material konduktor panas dan listriknya yang cukup baik. Ya. Kemudian dibandingkan tembaga murni, paduan tembaga umumnya memiliki kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi, serta sifat fungsionalnya yang lebih spesifik dan banyak digunakan di bidang-bidang teknik mesin, kelautan, otomotif, dan kelistrikan. Ya. Nah, paduan tembaga. Oke. Nah, klasifikasinya untuk paduan tembaga ini nanti itu ada yang tembaga ini ditambah dengan seng atau kuningan. Jadi Cu, Zn atau kuningan atau yang disebut dengan brass ya. Nah, kuningan ini merupakan paduan tembaga dan seng di mana seng ini sebagai unsur paduan utamanya. Nah, penambahan seng ini adalah untuk meningkatkan kekuatan dan kemudahan dalam pembentukan plastisitas atau dalam proses mental forming. Kemudian yang kedua adalah ada yang tembaga ini ditambahkan dengan timah atau perunggu. Jadi kalau yang terkenal ini memang paduan tembaga itu CuZn dan CuSn ya, timah. Jadi kalau CuSn itu perunggu, CuZn itu kuningan. Nah, perunggu ini adalah CuSn, yaitu timah sebagai unsur utamanya. Dia juga memiliki ketahanan aus dan kekuatan yang baik. Kemudian ada tembaga ini ditambah aluminium ya. Nah, paduan ini menggunakan aluminium sebagai unsur paduan utamanya. Jadi tembaganya ini kita tambahkan memang sifatnya untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap lingkungan agresif. Kemudian ada CuNi. Kalau dulu CuN ini banyak digunakan sebagai logam monel atau logam uang gitu ya. Saat ini sering disebut dengan kupronikel. Ini tambuhan nikel ini dia mempunyai sifat yang tahan pada suhu tinggi dan lingkungan yang korosif. Kemudian ada beberapa tembaga khusus yaitu di mana unsur tambahannya itu ada fosfor, silikon atau berilium untuk tujuan tertentu. Nah, kita masuk di masing-masing klasifikasi tadi. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan paduan tembaga seng atau yang sering kita sebut dengan kuningan. Nah, kuningan atau paduan logam yang tersusun dari tembaga Cu ini sebagai unsur utamanya dan Zn sebagai unsur paduan utamanya. Jadi CuZn gitu ya. Nah, penambahan seng ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, dan kemudahan pembentukan dibandingkan dengan posisi tembaga murni. Selain itu juga untuk mempertahankan ketahanan korosi yang baik. Komposisi kimianya biasanya kandungan seng dalam paduan kuningan itu berkisar antara 5 sampai 40% berat. Nah, sisanya tembaga gitu ya. Jadi kalau misalnya 5% seng ya, maka sisanya 90% tembaga Cu. Kalau misalnya 40%, maka tembaganya menjadi 60%. Sehingga kita membagi kalau Zn-nya di bawah 30%, maka dia struktur kristalnya dominan fasa alfa dan sifatnya sangat ulet dan mudah dibentuk secara dingin atau yang kita kenal dengan
eh, metal forming atau cold working ya, maksudnya jadi eh, pembentukan bukan hot tapi cold forming. Kemudian antara 30 sampai 40%, maka campuran fasanya itu ada fasa alfa dan beta, di mana dia kekuatannya lebih tinggi tetapi keuletannya menurun. Kemudian itu kita bagi berdasarkan kisaran tadi prosentasinya. Kemudian ada penambahan beberapa unsur kecil, misalnya ada Pb, ada Sn, ada Al atau Fe. Ini tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pemesinan atau ketahanan korosi. Kemudian struktur mikro dan diagram fasa. Nah, kalau berdasarkan diagram fasanya, maka CUNN ini atau kuningan ini diklasifikasikan menjadi ada kuningan alfa dan ada kuningan alfa beta. Nah, ini kuningan alfa ini struktur larutan padat Zn dalam CU, sifatnya ulet dan cocok untuk proses rolling dan rowing, dan mudah ditempa. Tapi kalau ada dua fasa, itu alfa dan beta fasa, ini lebih kuat dan keras. Nah, kalau ini biasanya untuk hot working atau proses panas. Sifat mekaniknya, kaum kuningan ini memiliki sifat mekanik yang bervariasi. Yang pertama adalah kekuatan tariknya dari mulai yang sedang hingga tinggi. Kemudian kekerasannya lebih tinggi dari tembaga murni. Kemudian keuletan, terutama kuningan alfa ya di sini yang cukup baik. Kemudian ketahanan ausnya cukup baik, di mana peningkatan kadar seng ini untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, tetapi menurunkan keuletan. Sifat fisik dan kimianya, kalau dilihat dari konduktivitas listrik, dia lebih rendah dari tembaga murni, tetapi masih mempertahankan tadi cukup baik. Konduktivitas panasnya juga baik, ketahanan korosinya ya cukup baik di lingkungan udara dan air tawar. Warnanya kekuningan, kemudian dia rentan di sini. Kalau kuningan ini terhadap densification, yaitu sering terjadinya pelarutan selektif seng pada lingkungan tertentu. Kemudian yang kedua adalah perunggu atau yang disebut dengan CUSN. Nah, kalau untuk CUSN ini penambahan SN-nya untuk meningkatkan kekuatan, kekerasan, ketahanan aus, dan korosi. Ini komposisi kimianya. Kalau kandungan timah itu antara 2-14%. Kalau tadi Z itu sampai 40% ya. Kalau ini maksimal di 14%. Kita membaginya, kalau SN-nya 2-5%, dia keuletannya masih baik. Ini sangat cocok untuk deformasi plastis. Kalau SN-nya 6-10%, dia untuk menyeimbangkan antara kekuatan dan ketahanan aus. Kalau lebih, dia kekerasannya tinggi dan keuletannya menurun. Unsur tambahannya yaitu ada fosfor, seng, timbal, atau nikel. Sifat mekaniknya, untuk perunggu ini dia terkenal dengan sifat yang baik untuk aplikasi gesek dan beban yang sedang hingga tinggi. Sifat utamanya kekuatan tariknya sedang hingga tinggi, kekerasannya lebih tinggi dari kuningan, ketahanan ausnya sangat baik, keuletannya lebih rendah dia dibandingkan kuningan. Ya. Kemudian penambahan kadar timah ini mengakibatkan meningkatnya kekerasan dan ketahanan aus, tapi menurunkan keuletan. Kemudian sifat kimianya, konduktivitas listriknya lebih rendah dari tembaga dan kuningan. Kemudian konduktivitas panasnya cukup baik. Ketahanan korosinya sangat baik. Nah, kalau ini terutama di lingkungan laut. Kalau tadi itu dia di lingkungan udara ya, dan air tawar, dia juga termasuk resisten to adhesive wear. Jadi tidak mudah melekat gitu ya saat terjadinya gesekan. Makanya perunggu ini banyak digunakan untuk bantalan dan roda gigi karena dia punya sifat resisten to adhesive wear. Kemudian yang kedua ini adalah paduan logam yang tersusun dari Cu. Nah, kalau ini sebetulnya unsur utamanya dan aluminium di sini sebagai unsur paduan utamanya. Nah, ini tujuannya untuk penambahan aluminium terhadap tembaga, dia meningkatkan kekuatan mekanik dan ketahanan korosi, terutama pada lingkungan yang agresif seperti air laut dan atmosfer industri. Nah, kandungannya 5 sampai dengan 12%.
Kita membaginya kalau misalnya AL-nya 5-8%, strukturnya relatif ulet, mudah dibentuk. Nah, pada saat ada penambahan sekitar 8-12%, maka kekuatan dan kekerasannya tinggi, ketahanan ausnya juga meningkat. Unsur lain yang kita tambahkan di eh, Fe, maaf, tembaga aluminium ini itu ada Fe, ada Ni, ada marhan atau silikon. Sifat mekaniknya, perunggu aluminium ini dikenal sebagai paduan tembaga dengan kekuatan yang tertinggi, dia terkenalnya. Jadi kekuatannya tariknya tinggi, kekerasannya juga tinggi, ketahanan ausnya sangat baik, dan ketahanan lelahnya sangat baik. Perunggu aluminium ini dapat mendekati atau melampaui baja karbon rendah, tetapi massa jenisnya dia lebih rendah, jadi dari kekuatannya. Jadi dia dapat mendekati sampai melampaui ya. Baja karbon rendah itu kekuatan tariknya di angka 370 Newton ya. Berarti dia lebih dari itu. Mendekati lah ya. Kemudian sifat fisiknya, ketahanan korosinya sangat tinggi. Nah, kalau ini terutama di air laut. Kemudian ketahanan oksidasinya juga sangat baik. Konduktivitas listriknya nih rendah. Ya, kalau tadi kan baik-baik, ini rendah dibandingkan paduan tembaga lainnya. Kemudian non-magnetik pada sebagian besar komposisinya. Nah, tetapi lapisan oksida aluminium ini dia ketahanan korosinya sangat baik ya untuk paduan aluminium. Cu maksudnya Cu aluminium. Yang kedua ini, yang terakhir ya, yang keempat apa kelima ya. Ini dari tembaga, unsurnya ditambah nikel. Kalau dulu ini dia sering dipakai buat logam uang gitu ya, sebagai paduan utamanya. Nah, ini dia terkenal dengan ketahanan korosinya sangat baik, terutama di lingkungan air laut, kemudian stabilitas sifat mekanik pada suhu tinggi. Presentasinya 10-30% ya. Kita membaginya kalau Cu 10 Ni ini berarti 10%-an, berarti ketahanan korosinya baik, keuletannya juga tinggi, tapi kalau sekitar 30% dia lebih naik nih kekuatannya, ketahanan erosi dan korosinya juga sangat baik. Di sini kita menambahkan Fe dan Mn dalam jumlah kecil. Tujuannya untuk meningkatkan ketahanan terhadap erosi ya, gitu. Sifat mekaniknya, kekuatan tariknya sedang hingga tinggi, keuletannya baik, ketahanan lelahnya juga baik, ketahanan ausnya cukup baik, kekuatannya meningkat seiring bertambahnya kadar nikel. Ketahanan korosi kupronikel ini sangat tinggi khususnya terhadap air laut. Ketahanan erosi korosinya sangat baik, konduktivitasnya lebih rendah dia. Material ini dari tembaga murni, konduktivitas listriknya juga rendah, sifat anti-foulingnya alami. Jadi dia mempertahankan terutama terhadap ketahanan korosi. Nah, ini kalau kita lihat tadi ada penambahan beberapa unsur gitu ya. Ada Cu ya, ada apa? Nn gitu ya. Ada Pb, ada Sn, ini adalah kandungannya ya. Kandungan, jadi kalau tembaga 60-95%, maka Zn itu 5-40%, timbal itu 1-3%, timah itu 0,5, penambahannya sampai 1,5, besi itu kurang dari atau sama dengan 1, fosfor kurang dari 0,1. Di sini ada apa sih dengan penambahan unsur ini terhadap tembaga, khususnya terhadap tembaga. Nah, tembaga sendiri dia sebagai matriks utamanya, gitu ya. Di mana sifat dari tembaga ini dia meningkatkan keuletan, konduktivitas panas dan listriknya cukup baik, ya, baik malah ya tembaga ini. Kemudian ketahanan korosinya juga semakin tinggi kadar Cu, kuningan semakin lunak dan mudah dibentuk dan tahan korosi, gitu ya. Kalau seng, nah seng ini dia meningkatkan kekuatan dan kekerasan kuningan serta menurunkan biaya material. Makanya kenapa kita tambah nih tembaga dengan seng gitu ya. Jadi tujuannya itu sebetulnya kalau dia murni itu sifatnya lunak gitu ya. Jadi pada saat ditambahkan kekuatan dan kekerasannya meningkat gitu ya.
Kemudian pada kadar tinggi, seng ini mengurangi keuletan. Jadi semakin tinggi kadar sengnya, dia bisa mengurangi keuletan dan meningkatkan kecenderungan. Yaitu yang tadi, dia akan membentuk fasa beta. Karena kan tadi kuningan itu ada fasa alfa. Jadi kecenderungannya akan terbentuk adanya fasa beta yang sifatnya lebih keras. Nah, penambahan timbal juga di sini dia meningkatkan kemampuan mesin. Kenapa? Karena dia membentuk partikel lunak yang mempermudah pemotongan. Namun, timbal ini tidak larut dalam matriks dan menurunkan ketangguhan, serta bisa menimbulkan isu lingkungan. Gitu ya. Kalau timah ini adalah yang kita tambahkan sekian persen, sifatnya dia meningkatkan ketahanan korosi, khususnya terhadap air laut, serta mengurangi resiko densification ya untuk SN ini dan sedikit meningkatkan kekuatan tanpa mengurangi keuletan secara signifikan. Kemudian penambahan aluminium juga dia bisa meningkatkan kekuatan dan ketahanan oksida, yaitu dia membentuk satu lapisan Al2O3 yang dia mempunyai ketahanan korosi pada lingkungan laut. Penambahan manghan ini meningkatkan kekuatan tarik dan ketahanan aus, serta memperbaiki stabilitas mikrostruktur pada suhu tinggi. Kemudian di sini juga masih ada besi, dia berperan juga sebagai penguat butir yang meningkatkan kekerasan dan kekuatan. Namun jika berlebihan, justru bisa menurunkan kekuatan dan kemampuan pembentukan. Makanya lebih kecil sama dengan, jadi batasnya di 1%. Fosfor ini juga lebih kecil, dia berfungsi sebagai deoksidator selama proses peleburan. Sehingga dia punya sifat meningkatkan fluiditas logam cair dan sedikit meningkatkan nilai kekerasannya. Nah, Ibu coba buatkan satu tabel gitu ya. Sifat mekanik dari paduan tembaga ini, yaitu tadi kan ada CuZn, ada CuSn, ada CuAl, ada perunggu fosfor ya, CuSnP, ada kupronikel. Ini kekuatan tariknya ya. Jadi kalau kita melihat kekuatan yang tertinggi berada di CuAl ya. Dia sampai 850. Kekuatan luluhnya juga posisinya di CuAl ya. Kemudian kekerasannya ya pasti di sini. Regangannya, nah regangannya dia berada di posisi CuZn ya atau kupronikel dia sama ya 20 sampai 40%. Ketahanan ausnya yang sangat baik adalah perunggu aluminium. Jadi memang topnya di sini kalau kita lihat ini perunggu aluminium ya. Dibandingkan yang posisi yang lainnya. Tapi topnya regangan itu memang di kuningan CuZn dengan di kupronikel. Nah, kalau lihat dari sifat fisiknya, ini massa jenisnya. Jadi kalau massa jenisnya hampir sama lah ya. Di antara berkisar antara 7 sampai 8, paling tinggi juga 9, di sini 8,99. Konduktivitas listriknya yang tertinggi adalah di CuZn. Konduktivitas panasnya juga sama ya. Di sini perunggu aluminiumnya rendah. Jadi tadi dikatakan di satu sisi material itu ada posisi yang baik, di satu sisi dia ada posisi yang dia apa sih? Di sini kan baik ya. Dia posisinya paling tinggi, paling kuat gitu ya. Sangat baiklah ketahanan ausnya, tapi pada saat di posisi dia konduktivitas listriknya dia kurang baik ya. Nah, kemudian titik lelehnya juga cukup tinggi ya. Tapi di sini ada dia ketahanan korosinya paling baik ya, sangat baik ya. Selain perunggu CuSn juga kupronikel. Kemudian untuk aplikasi, di mana sih aplikasi penggunaan dari material-material tadi? Jadi kalau kita lihat dari jenis paduannya, ada jenis paduan kuningan, ya, ada jenis paduan perunggu. Aluminium ini sering disebut dengan perunggu aluminium, kemudian perunggu fosfor dan kupronikel. Jadi kalau karakteristik dominannya seperti kuningan ini, dia kuat, ulet, mudah dibentuk, tahan korosi. Kalau ini keras, tahan aus dan tahan korosi. Dia selalu kalau yang perunggu aluminium itu di kondisi air laut. Kalau fosfor itu elastis, kalau ini stabil untuk suhu tinggi ya, karakteristik dominannya. Kuningan ini banyak dipakai untuk mur dan baut ya. Kemudian untuk fitting pipa ya.
Kalau perunggu ya tadi roda gigi, bantalan gitu ya. Perunggu aluminium ini untuk katup, popa, propeller ya. Kalau fosfor ini pada pegas ya konektor. Kalau cupronickel ini pada heat exchanger ya karena dia terkenal ini stabil di suhu yang kondisi dingin. Maaf tinggi. Apa sistem penomoran ya. Jadi sistem penomoran ini tidak pernah lepas dari yang namanya material karena eh, semua material harus kita kasih identitas, harus kita kasih nama gitu ya, supaya memberikan apa ya ciri gitu ya. Kan kayak kita lah orang ya kasih nama gitu ya. Nah, ini juga sama kalau eh, sistem paduan tembaga ini biasanya kita menggunakan standar UNS. Kan banyaknya rata-rata ada yang pakai standar IC, ada standar Jepang, ada standar Jerman ya. Kalau ini secara umum ya menggunakan standar UNS yaitu Unified Numbering System. Jadi ini adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi komposisi kimia logam dan paduannya, termasuk paduan tembaga. Sistem ini tidak langsung menunjukkan sifat mekanik, tetapi lebih berfungsi sebagai identitas. Jadi dia yang memberikan nama nih. Jadi kalau misalnya kita pengembangan menemukan material baru, nah dia yang memberikan identitas pada material tersebut supaya dimanapun kita menggunakan material itu, dia menjadi material yang baku dan seragam. Ya. Format penamaan UNS ini dia pakai format ini nih C X X X X X gitu ya. Nah, C ini menunjukkan dia masuk dalam kelompok Cooper, Aga, dan Cooper Lois ya. Kemudian 5 angkanya ini adalah jenis dan kelompok paduannya. Nah, seperti ini misalnya. Kalau misalnya ada kita C10000 sampai C1999, maka dia jenis paduan tembaga murni. Kalau dari 2 sampai 2999 itu kuningan atau CUJN. Dari 5 sampai 599 itu perunggu fosfor, dari 6 dan 699 itu perunggu aluminium, 7 sampai 799 cupronikel. Nah, 9 sampai 999 perunggu cor. Jadi kalau misalnya kita udah tahu nih kodenya berada di antara ini, oh itu kuningan gitu ya. Tapi kalau kodenya di 6, oh itu perunggu aluminium. Tapi apa kodenya di satuan gitu ya, itu pasti tembaga murni. Ya. Nah ini jadi kalau misalnya kita lihat di sini misalnya UNS C260000. Maknanya C itu paduan tembaga ya. 2600 ini adalah kuningan jenis cartridge brush. Komposisinya 70% CU dan 30% ZN. Nama umumnya kuningan cartridge. Aplikasinya untuk selongsong peluru, plat, dan komponen hasil good looking. Nah, biasanya penulisnya seperti ini, RAS, UNS C2600. Jadi kalau misalnya udah ada UNS, C, dan nomor, itu berarti dia adalah paduan dari tembaga. Ya. Nah, ini tentang kodenya tadi ya. Jadi kalau 1 sampai sekian dia masuk tenaga murni, CU. Nah, penulisannya C misalnya 11100 sekian. Ini termasuk tembaga elektronik gitu ya. Kalau 2 sampai 299 itu kuningan atau CUZN. Isinya C26000. Contoh kode UNS-nya. Kemudian untuk kuningan bertimbal misalnya, berarti dia 3 sampai 3999. Contoh kodenya misalnya 36 gitu ya. Kalau ada 51, oh berarti ini perunggu fosfor. Ini 6, 63, oh ini perunggu aluminium. Kalau 70 apa sih? Oh, cupronikel, CuNi gitu ya. Terus kalau C9 sampai sekian gitu ya, 999 itu ini perunggu cor ya, contohnya misalnya C93200 gitu ya. Nah, ini contoh rentang kode. Kemudian untuk rentang kode 1 sampai 199 itu untuk jenis yang mana gitu ya, sistem paduannya dan contoh kode ONS gitu ya.
Ini ada contoh membaca ya. Membaca kode, tapi bukan untuk dihafalin ya, hanya untuk dipahami. Jadi kalau misalnya kita ada nih misalnya di satu lembar kerja atau lembar sheet misalnya, di situ ada penulisan UNSC. Ah, C itu kita udah tahu dia pasti tembaga 26000. Nah, kita lihat rentangnya di mana nih 26 itu. Oh, rentangnya di 2000 sampai 299. Berarti kalau rentangnya sekian, maka dia termasuk kelompok kuningan dengan kode spesifikasi 26000. Jenis kuningannya adalah cartridge words gitu ya. Nah, sistem paduannya apa? CUZN. Komposisi tipikalnya 7030 ya. Nama umumnya kuningan cartridge. Aplikasinya untuk plat, selongsong komponen untuk woodworking. Nah, kayak ini lagi, misalnya, oh ada 70, 600 berarti range-nya di antara 7000 ya sampai 799. Apa nih? Oh, cupronickel ya. Kode spesifikasinya ini cupronickel itu 90 sampai 10. Berarti dia 90% Cu, 10% nikel. Nama umumnya cupronickel 90/10 gitu ya. Ini untuk heat exchangers ya, diaplikasikannya ya. Cupronickel itu pada kondisi suhu tinggi aja dia lebih baik diterapkan di situ. Terus 6. Nah, 6 masuk ke mana nih gitu ya. Oh, 6 itu antara 6 sampai 699 tipe jenis itu termasuk kelompok perunggu aluminium gitu ya. Perunggu aluminium berarti CuAl, komposisi tipikal Al-nya yaitu 9 sampai 11 disebut dengan perunggu aluminium gitu ya. Nah, itu bagaimana kita membaca gitu ya. Membaca sistem penamaan dari setiap kode dari numbering ya, numbering system ya, dari UNS. Jadi UNS itu memberikan identitas lah ya, memberikan nama gitu ya, sehingga kita bisa menjadi satu hal yang baku dimanapun material itu kita gunakan. Nah, terus apa sih hubungannya antara kode UNS ini dengan standar ASTM? Biasanya kita selalu pakainya ASM, ASTM gitu ya, JIS gitu ya, DIN. Ya, kita sambungkan dengan ASTM sama Ibu di sini karena standar inilah yang sebetulnya banyak digunakan baik di lingkungan kita perguruan tinggi gitu ya. Seperti itu. ASTM itu apa sih? American Society of War Testing and Materials ya. Dia sebetulnya seperti standar spesifikasi ya. Dia lebih banyaknya ASTM ini ada namanya testing gitu. Jadi buat pengujian-pengujian di material gitu ya. Eh, lebih ke situ gitu ya untuk ASTM ini. Nah, misalnya eh, kodenya kode 11 nih 1000 ya berarti kuningan kalau tembaga murni standar ASTM-nya B152. Bentuk produknya plat atau lembaran, dia termasuk tembaga elektronik elektrolitik gitu ya. Terus ada C2, oh kuningan, standar ASTM-nya dimasuk di B36, bentuknya plat ya. Jadi kalau bentuk ini kalau nggak plat, bentuknya pipa, ada produk coran juga gitu ya, ada batang profil ya. Jadi ini kode UNS-nya, ini standarnya, ini bentuk daripada produknya. Jadi apa sih cara membaca spesifikasi ASTM yang mengandung UNS tadi? Yang ada misalnya di dalam, biasanya suka ada di dalam setiap tabel gitu ya. Nah, berarti di sini hubungannya dalam misalnya ASTM B36. Jadi B36 itu adalah standar untuk plat, untuk lembaran, untuk strip. Jadi kalau UNS-nya itu dia jenis materialnya. Kalau ASTM itu lebih ke bentuk standarnya, dia dalam bentuk apa gitu, plat, lembaran, atau strip gitu ya. Ini ada kelebihan dan kekurangan ya dari material kita. Oke, azan dulu ya, sebentar. Kita berhenti dulu sebentar, azan dulu.
kita lanjutkan ya. Hmm, Kita selesai di jam 8-an ya. Hmm, Atau kurang ya dari jam itu. Oke, kebetulan ada tugas lagi Ibu ya. Nanti setelah ini kita lanjutkan yang terakhir. Ini ada beberapa aspek ya. Ibu coba melihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari si material ini. Kalau kita lihat sifat mekanik, dia cukup tinggi ya tadi sudah kita uraikan dari setiap masing-masing paduannya gitu ya. Sampai ada yang mencapai 550 megapascal itu pada paduan yang AL gitu ya. Tetapi memang dia lebih lunak dibandingkan perunggu gitu ya. Keuletan dan formability-nya dia sangat mudah dibentuk gitu ya. Kemudian tetapi pada saat ada ZN maka kekuatannya akan menurun. Itu dari keuletan dan formabilitas. Kalau dari kemampuan pemesinannya, mesin ability-nya atau proses pemesinannya sangat baik, terutama beras yang bertimbal ya. Tetapi timbal ini menjadi kandungan yang bermasalah di lingkungan. Ketahanan korosinya tadi juga sudah kita lihat dia tahan korosi baik dalam kondisi udara gitu ya, kondisi atmosfer, air tawar, tapi kekurangannya dia rentan densification di air laut ya. Pengurangan daripada D itu kan pengurangan densification ZN-nya. Kemudian sifat tribologinya yaitu seperti sifat gesekannya yang rendah, cukup tahan aus, yang tadi dia punya potensi yang tahan terhadap resisten keausan pada beban tinggi. Kemudian konduktivitas listriknya dan panasnya ya lebih baik dari baja, tapi lebih rendah kekurangannya dari tembaga murni. Biayanya relatif murah, udah mudah didapat. Kemudian kalau kekurangannya itu harganya dipengaruhi oleh fluktuasi CU dan ZN. Warnanya lebih menarik. Kalau yang kekurangan sebelumnya dari aspek estetika, warnanya itu dapat kusam atau tarnishing gitu ya. Nah, ini adalah beberapa aspek ya dari sifat mekanik, kemampuan mesin ability-nya, ketahanan korosinya, sifat tribologinya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari paduan ini gitu ya. Baik, dari Ibu ada tugas ya yang Anda harus kerjakan. Tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Ada 2 tugas ya. Ibu buatkan dulu penugasannya supaya sebentar kita stop share dulu ya. Kita buatkan dulu penugasnya supaya nggak lupa. Dikumpulkan di minggu depan. Semua udah pada UTS ya? Tidak ada yang belum UTS kan? Bentar ya. Sudah, Bu. Kita menunggu ya. Sudah, Bu. Ya, oke. Bentar ya. Kita bikin dulu penugasannya. Sebentar. Ini pakai emailnya lain soalnya. Bentar, bentar. Harus masuk dulu ke lecturer. Ya, dia harus nambah. Bentar. Ibu sambil menunggu penugasan, kita masuk dulu lecture. Nah, kan sini lagi. Bentar. Nanti ya. Oke. Tuh. Sign in. Ya, ke sini ya. Ke sini sih. Next. Oh ya, kok salah Ibu bentar. Tuh, ini harusnya. Salah nih, bentar-bentar ya. Diulang lagi. Sebentar. Ini lecture. Ini Google. Nah, baru nih bisa nih. Gmail. Oh, ini mah Gmailnya. Sebentar. Jangan ke Gmail. Nanti ke sini.
Nah, classroom. Kita bikin classroom dulu, material logam RPL. Kita bikinkan tugasnya, create, assessment. Oke. Tugas, berarti ini tugas, 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 materi, panduan, lembaga ya. Kurung CO. Berarti ini harus Ibu kirim ya materinya. Nah, sebentar kita ini dulu deh pertanyaannya. Copy, Ctrl V. Nah, itu coaching ke apa deh? Bu off dulu ya, penugasan dulu ya. Kamu bocor. Kata Temi. Nanti dicek ya di classroom-nya sudah Ibu buatkan penugasannya. Silakan Anda kerjakan. Tugasnya boleh diketik aja ya tugasnya. Silakan tidak usah ditulis tangan ya. Jadi tugasnya diketik saja. Sudah Ibu buatkan ya penugasannya di Google Classroom gitu ya. Oke, baik. Materi hari ini udah selesai. Ada yang mau Ada ditanya? pertanyaan? Silahkan. Ya. Kalau bisa menjawab, Ibu Punten, jawab. Bu. Dan nanti kita diskusikan lebih lanjut. Baik, silakan. Ya maaf Bu, saya lagi kerja jadi kurang menyimak Bu untuk ininya. Bu, materinya apakah akan share Bu? Oke, makasih diingatkan. Biar nggak lupa, Ibu share dulu ya sekarang. Sebentar, kita share dulu. Sebentar, nanti lupa soalnya kalau nggak di-share hari ini. Sebentar, sebentar. Bentar. Kita dokumen. Sebentar ya. Sampai nunggu ya. Bentar. Kita share dulu. Bentar. Oke. Ya. Oke, udah Ibu share materinya. Baik. Ada lagi? Silakan. Nah, enggak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Oke. Cukup ya mungkin ya. Untuk hari ini perkuliahannya
Kita lanjutkan di minggu depan. Minggu depan sebetulnya masuk di hari Rabu. Kita masih belum cuti bersama ya, masih kuliah. Jadi yang merayakan hari Natal, mangga dipersilahkan monggo, tetapi kita tetap kuliah di tanggal 23 ya, di tanggal 23. Nah, kedepannya juga pas tahun baru juga kita masih ya tetap kuliah. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, tidak ada yang kita diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja perkuliahannya hari ini sampai di sini. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. kasih, Bu. Terima kasih ya. Kita Kasih lihat Bu. dulu ya. Terima Ibu kasih Bu. ya. Hatur nuhun.